Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, sehat semua? Alhamdulillah. Gitu loh caranya. Ini saya kader biar semakin lancar, semakin pintar ngomongnya ya. Karena kita butuh banyak penceramah. Jadi banyak orang yang punya ilmu tapi tidak bisa nyampaikan. Ini mondoknya lama. Kalau tidak dilatih ngomong nanti tidak bisa ngomong. Nah, tapi begitu dilatih ngomong kebablasan doyan ngomong. Ustaz Iis nih. Yang disampaikan Ustaz Iis tadi paham semua kan? Beliau tadi pakai tanda pentung 10, harap dipahami. Masya Allah. Paham Ustaz. Insya Allah paham. Jadi apapun masalahnya, istighfar adalah solusinya. Dah itu dibuat judul meme, selesai itu. Apapun masalahnya, istighfar adalah solusinya. Kok bisa begitu? Kenapa? Karena masalah itu kebanyakan timbul karena orangnya bermasalah. Masalah itu kebanyakan timbul karena orangnya bermasalah. Kalau orangnya tidak bermasalah, maka masalah tak akan menjadi masalah. Silahkan pusing dulu. Saya ulangi ya. Ya, masalah itu timbul kebanyakan karena orangnya bermasalah. Karena orangnya bermasalah, maka timbul masalah. Kalau orangnya tidak bermasalah, maka masalah bukanlah masalah. Contoh, suami marah-marah. Masalah enggak Bu? Masalah. Nah biasanya yang dimarahin itu juga bermasalah. Bermasalah bagaimana? Satu, mungkin sholat subuhnya telat. Dua, mungkin utang puasa nggak dibayar-bayar. Padahal sudah mau masuk Ramadan. Ini kan punya masalah sama Allah dia ya. Ya, tiga, dia mungkin tidak menjaga kehormatan suaminya. Ya, dandannya bukan lagi makeover. Make gitu ya. Dandannya over luar biasa. Mungkin pakaiannya tidak nutup aurat. Dia punya masalah. Nah, sehingga dia dikasih masalah. Tapi kalau orangnya tidak punya masalah, orang soleh, orang baik, begitu dapat masalah nyantai dia. Masalah is not masalah. Kenapa? Karena ada yang maha menyelesaikan masalah, dan resepnya cukup sederhana. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya jalan keluar untuk apapun masalahnya, dan Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak pernah dia fikirkan, yang enggak pernah dia pikir. Saya mau nanya sama ibu-ibu, kalau ibu butuh uang 100 juta, punyanya saldo 200.000, masalah enggak itu? Nah, butuhnya 100 juta, punyanya 200.000, itu masalah atau enggak masalah? Masalah banget. Ya, masalah banget. Selesaikan, karena kita ini kan termasuk satu di antara dua orang. Satu, bisa jadi kita memang orang yang bermasalah. Yang kedua, mungkin kita bukan bermasalah. Ya, mungkin kita bukan bermasalah, tapi lagi ngalami masalah. Dan untuk kedua kelompok manusia ini, tetap istighfar adalah solusinya. Karena istighfar itu bagian dari takwa. Istighfar bagian dari takwa. Orang yang bertakwa, dia istighfar, masalahnya selesai. Nah, yang kurang bertakwa, dia istighfar, pantes dosanya banyak. Dengan dia istighfar, dosanya diampuni, masalahnya juga selesai.
Makanya ketika Sayyidina Hasan Al-Basri rahimahullah ditanya, ada satu orang lapor, saya udah nikah sekian tahun kok nggak hamil-hamil. Ya itu yang disuruh istighfar satu, yang minta doa itu ya disuruh istighfar. Kalau saya tambahin, zamannya kan beda zaman sekarang ya. Suami istri suruh istighfar pasti, sekalian mertuanya suruh istighfar. Jadi kadang itu cucu nggak muncul karena mertuanya ini jengkelin, mertuanya nyebelin. Kalau dikasih cucu dia seneng, sama Allah nggak dikasih cucu dulu. Kenapa? Kurang ajar sama Allah mertuanya. Ya, calon kakek, calon nenek ini nggak takwa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya yang lagi bermasalah bukan suami istrinya, tapi yang bermasalah adalah calon kakek, calon nenek. Tapi seringkali calon kakek, calon nenek nggak sadar yang disalahkan adalah anak dan menantunya. Betul lah, betul. Nah, jadi istighfar semuanya. Punya utang, suruh istighfar. Gagal panen, istighfar. Sumpek, istighfar. Nah, muridnya juga agak ragu sama gurunya. Ini guru sebetulnya guru bener atau cuman modal istighfar nih? Oh, titik-titik kok jawabannya istighfar, dikit-dikit istighfar, dikit-dikit istighfar. Maka dijawab oleh Sayyidina Hasan Al-Basri rahimahullah, bukankah Allah telah mewahyukan dalam Al-Quran, Nabi Nuh itu berkata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Riwayat yang saya terima seperti itu sumbernya, yang Ustaz Is tadi sumbernya seperti itu. Beda ayat yang dinukil ya. Faqultu astaghfiru rabbakum, ketika kaumnya Nabi itu ngalami paceklik. Wah, yang namanya paceklik itu kalau di Indonesia nggak seberapa ya. Kita kan negara Katulistiwa, panasnya nggak terlampau panas, panasnya nggak terlampau panas. Tapi coba kalau di Timur Tengah, saya waktu haji dia merasakan panas 50 derajat tuh ya kroso. Panas ya, hampir 50 derajat Celcius itu panasnya luar biasa. Panas di Indonesia masih banyak pohon, betul kan? Di sana panas gunung batu pasir. Udah panas gunung batu pasir. Zaman dulu belum ada AC. Belum ada AC, kipasannya ada manual. Ya, kipas manual. Panasnya luar biasa sehingga banyak hewan yang mati. Nah, kalau hewannya mati, manusia juga terancam. Kenapa? Satu, termasuk makanan pokoknya manusia adalah daging sapi, daging kambing tersebut. Dan termasuk alat transportasinya hewan-hewan tersebut. Ini kalau hewan-hewannya pada mati, nanti bagaimana manusianya? Semua ngeluh. Gimana ini, gimana ini, gimana ini? Nabi Nuh ngasih solusi yang sangat simple, nggak ruwet-ruwet. Fakultu, maka aku katakan, fakultu astaghfiru rabbakum, hendaknya kalian semua minta ampun kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, jangan khawatir, sesungguhnya Tuhan kalian itu sangat suka memberikan ampun, sangat suka ngampuni itu Allah Ta'ala. Innahu kana ghaffara, kalau itu kalian lakukan, yursilis samaa alaikum midrara, maka Allah akan kirimkan hujan yang lebat dari langit. Masalah yang paling bermasalah adalah panas paceklik, air tidak ada, langsung diselesaikan hujan lebat dari langit. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan kasih kalian harta yang banyak dan anak yang banyak. Ini kalau cuman anak banyak, duitnya nggak banyak, repot, masalah lagi ya. Anak banyak, duitnya sedikit, itu masalah. Makanya Al-Quran sangat jeli, wahyunya Allah itu luar biasa. Allah nggak bilang anak yang banyak, harta yang banyak, tapi Allah bilang dulu wa yumdidkum bi amwalin. Allah bilang dikasih harta yang banyak dulu, ya, kemudian baru dikasih anak yang banyak. Jadi program hidup itu kalau rumahnya ada, duitnya banyak, kerjaan mapan, anak banyak, wah itu nikmatnya luar biasa, sesuai dengan cita-cita manusia. Rumah magrom-magrom gede, duit banyak, nggak punya anak, sepi. Betul kan? Sepi. Rumahnya gede, anaknya banyak, nikmat di situ ya, hartanya banyak. Wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan berikan pada kalian kebun-kebun, dan Allah juga kasih sungai yang mengalir di dalamnya. Artinya kebunnya nggak mungkin kehabisan air. Jadi perusahaannya tidak mungkin kehabisan bahan baku. Perusahaannya aman.
Jadi duitnya ada, kerja jalan. Kadang ada orang punya duit tidak punya kerja, lama-lama habis itu duitnya. Lama-lama habis duitnya. Ini duitnya ada, saldonya besar, perusahaannya jalan, sehingga uangnya dibelanjakan nggak habis-habis. Ya nggak habis. Resepnya ternyata untuk nggak punya anak ya istighfar, butuh duit ya istighfar, panas yang luar biasa tadi ya istighfar, perusahaan kebun-kebun juga istighfar. Karena itu jangan remehkan istighfar. Lah kita ini ya kebangetan no, Bu ya, jujur mawon, jujur. Kita ini sana sombat sambat, sumpek aku sumpek. Ngucap sumpek tuh tidak menyelesaikan masalah. Semakin kita ngucap sumpek, semakin sumpek. Ngucap sedih itu nggak menyelesaikan masalah. Semakin ngucap sedih, semakin sedih. Makanya tinggalkan tuh kebiasaan saya sumpek, saya suntuk. Saya kalau datang orang beb saya sumpek kok dewe, tak tinggal saya. Mau aku ngedepi wong sumpek. Saya mau senang. Buang sumpekmu. Di sini tidak boleh sumpek. Di sini harus senang. Di luar sana silahkan sumpek. Masuk ar-raudhah wajib senang. Ya wajib bahagia. Karena di sisi manusia itu banyak hal yang bisa buat bahagia. Kenapa yang dipikir yang sumpek? Sumpek kamu pikir semakin sumpek. Sumpek kamu ucapkan semakin sumpek. Terus bagaimana? Selesaikan sumpekmu. Caranya bagaimana? Ya mulai istighfar yang banyak. Saya sudah istighfar. Mosok sudah. Enggak ya, sudah istighfar. Istighfar itu artinya betul-betul minta ampun kok. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah sama ibu saya, astagfirullah bapak saya, astagfirullah bojo, masya Allah, astagfirullah anak, astagfirullah dia, astagfirullah. Itu namanya istighfar. Kalau astagfirullah. Ini bukan astagfirullah, bukan istighfar. Itu namanya zikir istighfar, tapi bukan tolabul maghfirah. Kalau minta ampun tuh ya dihayati dengan hati, betul-betul minta ampun. Di situ baru akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan tidak usah pakai dibahas, dipraktekkan saja. Ya, dipraktekkan saja. Yang judulnya seret istighfar. Ya, mau nikah kok susah, itu dua. Satu, beranilah melamar, kedua istighfar. Mau nikah susah, cuman batin, aku kok susah nikah ya, enggak nikah kamu. Mau nikah itu ya berani melamar. Saya perempuan beb, ya enggak apa-apa. Bilang sama Pak D, Pak Lek, tolong lamarkan dia. Begitu aja kok, repot. Emangnya saya enggak laku? Memang gitu. Akui saja kalau memang belum laku, betul kan ya? Bukan enggak laku, tapi belum laku. Emangnya kalau perempuan melamar tabu? Enggak tabu. Wong Sayyidah Khadijah yang melamar Nabi Muhammad SAW, ya kan, yang mulai ngomong. Walaupun Rasul yang melamar, tapi yang mulai ngasih kode siapa? Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidatuna Hafsah, putrinya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan bapaknya keliling nawarkan ke Abu Bakar, ke Umar, ke Uthman, ditawarkan, mau enggak sama putri saya. Bapak yang genah begitu. Jangan gampang ngomong, masa saya suruh nawarkan anak saya, seperti anak saya nggak laku-laku. Nah, ini bapak nggak genah ini. Kalau yang genah justru carikan calon mantu ngomong, sembari istighfarnya ditekuni, biar dapat yang pas, dapat yang bagus, dapat yang menyenangkan dunia akhirat. Jelas?